Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Segala pujian kepunyaan Allah yang telah menurunkan kitab kepada hambanya, dan dia Allah tidak menjadikan pada kitab itu suatu kebengkokan. Kitab itu tidak didatangi oleh kebatilan, baik dari depannya maupun dari belakangnya, dan kitab itu turun dari Allah yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Ikhwanidin, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kita jumpa lagi dalam kajian online, masih tema meniti ke dalam diri untuk membangkitkan jiwa kita, membangkitkan spiritual kita, membangkitkan rohani kita. Mari kita berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, dan sekaligus mengaplikasikannya dalam setiap derap langkah kehidupan kita. Semoga dengan keimanan dan ketakwaan itu akan terbimbing dalam hidup ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, sebagai umat Nabi Muhammad yang telah menikmati hasil perjuangan beliau yang telah membangun dan menyebarkan ajaran Islam hingga sampai kepada kita ini, perlu kita syukuri dengan seksama. Dengan mensyukuri nikmat yang berupa materi dan non materi, insya Allah kita akan menjadikan keberkahan dalam sisa umur kita. Sungguh, makasih Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua umat manusia. Kendati pun pada awalnya penciptaan kita selaku manusia ini diciptakan dari saripati tanah yang tidak berharga, dan pada penciptaan berikutnya kita ini hanya dari air, sperma dari ayah dan ovum dari ibu kita. Sebetulnya itu juga sesuatu yang harus kita ingat, harus kita seksama selalu mengingat bahwa kita itu asal mulanya dari sesuatu yang menjijikkan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan penciptaan yang sempurna, anatomi yang tersusun, mengagumkan, memfasilitasi manusia termasuk kita ini untuk berkarya dan berprestasi. Dan yang lebih menakjubkan lagi kan, tidak satu pun di antara kita makhluk ciptaannya itu sama persis. Miliaran manusia yang ia telah ciptakan, miliaran rupa juga yang ia adakan. Tidak pernah seorang ibu itu tertukar dengan anaknya karena hanya beda kulit atau apa, kecuali memang ada kesengajaan. Semua diciptakan dengan rupa dan karakter yang berbeda-beda, dengan kelebihan dan kekurangan beragam pula. Karena Allah memberikan penjelasan yang sangat luar biasa dalam Al-Quran bahwa semua itu adalah tanda, ayat. Jadi kalau saya mengatakan ayat, itu sebenarnya kita artikan adalah tanda. Wanita yang berbahagia, maka untuk meningkatkan spiritual kita, untuk mendewasakan rohani kita, marilah kita selalu bangkit dari keterpurukan kita. Allah sudah mengingatkan dalam surat 73 surat Muzammil, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzzamil, wahai manakah dia orang-orang yang berselimut. Orang-orang yang berselimut di sini memang namanya orang berselimut itu yang masih terkungkung. Jadi orang yang berselimut itu ibaratnya orang yang masih terkungkung atau mengungkung diri, merasa superior, merasa tidak butuh orang lain, sehingga hakikatnya dia itu terpenjara. Maka disuruh Allah untuk bangun, untuk melepaskan kekungkungan, sehingga kita itu menjadi orang yang mau bangun. Bangunlah pada waktu malam. Malam sering saya sampaikan adalah lambang daripada kegelapan. Kita harus bangkit daripada kegelapan. Karena apa? Kalau kita mau bangkit dari kegelapan, kita akan menuju kepada cahaya.
Maka ayat 2-nya disebutkan bahwa kita memang qumil laila illa qalila. Ya, tegakkanlah malam kecuali yang sedikit. Ya, kita disuruh mendirikan bangkit dari kegelapan itu, dan yang tahu, yang berani bangkit di waktu malam, bangkit dari kegelapan itu adalah sedikit. Nah, sedikit waktunya biasanya begitu. Maksudnya kalau kita pada waktu malam dalam kegelapan itu sedikit atau separuhnya, kan begitu. Nisfahu awinkus minhu qalila, setengahnya atau kurangi sedikit daripadanya. Auzid alaihi warotil qur'ana tartila, atau tambahlah atasnya dan tartilkanlah Al-Quran itu dengan tartil yang paham secara berkesinambungan. Ya, inna sanulki alaika kaulang sakila, bahwa kami akan menyampaikan padamu perkataan yang berat. Inna nasyiatal laili hiya asadu wat'a wa aqwamu qila. Sungguhnya wujud malam lebih sangat kedudukannya dan lebih kokoh tentang yang dikatakan innalaka finahari sabhan tawila. Sungguhnya bagi kamu siang hari itu ada gerakan yang panjang. Nah, ini berbahagia. Mari kita coba ayat ini untuk kita pahami secara secara hakikat, bahwa kita oleh Allah Subhanahu wa taala di sini apa yang kita lihat, apa yang kita katakan dapat mungkin bisa mentransformasikan ya sesuatu yang kita alami. Hai orang-orang yang berselimut, kan selimut itu yang membuat kita selalu tertutup ilmunya, tertutup pengetahuan dari orang yang lebih pintar, tertutup jiwanya, tertutup ruhaninya. Ya, ini bukan orang yang tidur berselimut, tapi yang berselimut seperti katak dalam tempurung. Jadi yang diseru oleh Allah dari segi hakikat memang orang yang masih terkungkung, masih yang berselimut dengan selimut yang tidak mau terbuka, tidak mau membuka kolbunya. Jadi jangan merasa sudah bangun tapi masih berselimut. Ya kelihatannya kita sudah bangun ke sana kemari, tapi jiwanya kalau terkungkung masih berselimut, tidak mau membuka mata kolbu, tidak mau bangun malam, tidak mau bangkit dari kegelapan, ya. Karena yang demikian adalah yang mau berani ya bangun dan bangkit daripada kegelapan ini tidak banyak, karena hanya sedikit. Nah, harusnya pencapai ya dalam kita menyampaikan atau kita mendapat sesuatu yang disampaikan dan kita menjadi pendengar, itu harusnya saling sebagai penyampai dan pendengar itu sudah bangun dari malam, bangun dari kegelapan. Nah, separuh atau kurangi sedikit, yaitu kalau lihat jam separuh itu ya jam 24, kalau kurangi sedikit ya lebih itu dan sebagainya. Nah, ini bahasa gramatika atau bahasa rasa. Nah, hadirin yang berbahagia, oleh karena itu kita yang mengetahui bahwa ilmu Allah itu yang sangat luar biasa, dan ilmu tauhid itu kan ibarat air selalu mengambil tempat yang rendah. Maka kita kalau ingin mendapatkan ilmu dari Allah, dari kegelapan menuju cahaya, kita harus merendahkan diri, kita harus tawaduk. Kalau kita sudah tawaduk, merendahkan diri, ibarat air itu nanti akan mengalirlah ilmu itu. Tetapi kalau kita sudah merasa sudah merasa tahu padahal sebelumnya tidak tahu, kalau diberitahu tidak mau tahu, ataupun kita sudah merasa pintar ya tidak membutuhkan yang lain, akhirnya ya ilmu yang sangat luar biasa dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam semesta ini, ya dia tidak mau mengambilnya. Ibarat itu kalau kata itu dalam sumur, kemudian si kata ini dari sekolah PAUD, TK, kemudian SD, SMP, SMA sampai universitas, sarjana, bahkan S2 ataupun profesor hanya di dalam sumur itu. Dia tidak mengetahui di luar. Akhirnya saya cerita ini sebagai motivasi. Ada burung bango yang ke situ, bahwa dia mengajak, ayo kata keluar biar tahu di luar. Walaupun tidak mau, akhirnya juga nurut. Dia di punggung bango lalu terbang. Oh ternyata
Kata setelah terbang bersama Bango tahu, oh ada gunung, ada pantai, ya ada taman, ada kebun, ya ada bulan, ada matahari yang sangat luar biasa. Maka sehingga dia punya keinsafan, kesadaran, dia mau bangkit daripada kegelapan, dia mau bangkit daripada dalam tempurung, dia mau bangkit daripada kungkungan, sehingga dia wawasannya menjadi luas, ya, sehingga dia akan menjadi orang yang bijaksana ataupun juga menjadi orang yang arif. Ikhwatin yang berbahagia, maka ayat selanjutnya kalau kita melihat dalam di sini bahwa ayat yang keempat yang berbunyi adalah supaya kita menambah dalam tartil, ya. Tartil itu sebetulnya kalau dalam pemahaman yang banyak itu kita mengangsur ataupun kita itu mau memberikan sesuatu itu betul-betul dengan fokus, ya, fokus, kemudian teratur, sehingga yang namanya teratur itu kalau saya analogikan tubuh kita ini, kalau 24 jam itu mandinya teratur jamnya, makannya teratur jamnya, kemudian istirahatnya teratur jamnya, itu akan terjadi keseimbangan. Sesuatu yang seimbang itu akan menjadikan kemanfaatan yang sangat luar biasa. Maka tartil itu tidak kemerungsung, ya, dalam bangun, dalam kita bangkit itu tidak kemerungsung. Kita ya walaupun bangun terlambat itu tidak apa-apa, tapi itu sebenarnya belum tartil. Karena apa? Orang yang misalnya kita kerja biasa harus jam 6 pagi sudah melayani orang, tapi kita bangunnya terlambat, ya akan kemerungsung. Nah, kalau kita sudah bangun terlambat, ya, kemudian itu tidak tartil, kemerungsung, ya, orang yang bangkitnya atau bangunnya terlambat akan terlambat juga perjalanan spiritualnya, kemerungsung atau kurang tartil dan terburu-buru dalam keterlambatan. Nah, yang saya maksud di sini adalah terlambat dalam kita bangun dari gelap menuju ke cahaya, ya, terlambat daripada bangkit dari perjalanan spiritual kita. Kalau kita ya hanya stagnan, perjalanan spiritual kita itu tidak bangkit, tidak bangunnya terlambat. Mungkin kita sudah tua baru sadar, ya. Itu kan banyak PR yang harus kita kerjakan. Sebenarnya kita tua itu ya harusnya sudah mempersiapkan, mungkin ya anak-anak kita sudah siapkan, generasi sudah siapkan, kemudian bekal kita sendiri, baik bekal ilmu, bekal spiritual, rohani, dan lain sebagainya itu sudah mantap, sudah matang, sehingga tidak kemerungsung. Maka sebenarnya yang dimaksud tartil itu ya seperti itu, bukan gitu. Kalau secara syariat kita membaca harus tartil, pelan-pelan sampai ya gitulah, membaca dengan tahsin, dengan tajwid, makhraj, ya. Tapi secara hakikat kita jangan sampai tidak tartil, dalam arti bangun terlambat kemudian kita ini kemerungsung. Sesungguhnya bangkit dari gelap atau bangun dari malam itu lebih kuat mengisi jiwanya, lebih berkesan, ada rasa dapat pencerahan. Nah, maka menghidupkan malam itu bangun dari tidur, bangun dari atau kegelapan atau bangkit dari kegelapan. Nah, ikhwatin yang berbahagia, kan hakikatnya siangnya itu hakikatnya kalau kita bisa bangkit dari kegelapan, dari malam, dunia yang singkat ini kita akan hidup di siang yang panjang dalam kecerahan. Ya, kan tadi sebutkan kalau siang itu waktunya panjang untuk ini. Nah, kalau sekarang bisa memanfaatkan, ya, bisa memanfaatkan waktu kita yang singkat ini, ya, nanti akan dapat siang yang panjang. Ya, di sana kita akan mendapatkan sesuatu pencerahan yang sangat luar biasa. Karena biasanya kita sudah ngaji kemana-mana, ya, tapi diajak spiritual tidak nyambung. Ya, karena apa? Karena ya tidurnya belum bangun. Sehingga ibarat ya bangun tidur tapi masih ngantuk, jadi linglung. Ya, maka kita harus bangun, bangkit, setelah itu sadar. Dengan sadar kita akan menjadikan diri kita ini sudah bangkit dari kegelapan, sehingga kita menjadikan kedewasaan spiritual kita.
Sehingga endingnya hidup kita santai, hidup kita bahagia, selalu tersenyum jiwa kita, dan tubuh kita juga merasa dicintai sesama, kita menjadi arif, menjadi bijaksana, dan kita membawa kesejukan di lingkungan kita. Karena apa? Hati kita sudah damai, tidak mudah tersinggung, serta tenang dalam menghadapi berbagai masalah dan ujian, karena sudah hakul yakin kepada Rob, kepada Tuhan, karena Tuhan sudah bersama kita. Dan kita isbatul yakin dan mantap dalam keyakinan kita, sehingga kita sudah sakinah. Ya, sakinah itu kan dari sakana yaskunu miskinan, orang yang tenang, sudah tenang, tidak terombang-ambing oleh situasi, tidak terombang-ambing oleh keadaan, sehingga apapun yang terjadi di sekitar kita bisa meningkatkan spiritual kita, bisa meningkatkan daripada kedewasaan rohani kita, sehingga kita akan mantap akidah kita, dan kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ikhwan yang berbahagia, semoga Allah melimpahkan keberkahan kita, memberikan rahmat sisa hidup kita, dan kita bisa bahagia di dunia dan akhirat. Demikian saat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.